Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya ya di minggu ke-9 dari mata kuliah kita yaitu pemrograman berlanjut. Jadi untuk pertemuan ke-9 ini atau materi minggu ke-9 kita akan membahas tentang relasi di database. Jadi sebelumnya ya kita sudah belajar membuat CRUD ya pada database dengan menggunakan fitur Eloquent atau ORM yang sudah dimiliki oleh Laravel. Nah, tapi kalau yang kemarin kan kita cuma membuat CRUD atau kita cuma mengelola di satu tabel saja ya. Contohnya waktu itu kita membuat tabel mahasiswa. Jadi di yang kita kelola, yang kita tampilkan semuanya cuma dari tabel mahasiswa. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas lebih lanjut bagaimana sih kalau misalkan ada relasi di antara tabel-tabel yang ada di database kita dan bagaimana nanti cara mengelolanya ya juga melalui Laravel. Oke, jadi praktikum kali ini kita mempelajari ORM menggunakan Eloquent tetap pada framework Laravel dengan tabel yang memiliki relasi, baik relasinya itu one to one ataupun one to many. Ya, jadi kalau misalkan kalian flashback lagi ke mata kuliah basis data ya, saat kita punya basis data sangat jarang sekali kalau basis datanya itu berdiri sendiri-sendiri. Pasti hampir setiap database yang kita miliki punya relasi antar tabelnya, ya. Nah, jadi contohnya misalkan di sini dicontohkan, misalkan pada sebuah blog ya ada artikel. Nah, di artikel itu kita bisa punya banyak komentar. Ya, jadi nanti pasti antara tabel artikel dengan tabel komentar pasti ada hubungan atau relasinya ya. Jadi relasinya bisa jadi one to many karena satu artikel punya banyak komentar. Jadi one-nya di artikel, many-nya di komentar. Itu contohnya ya. Atau mungkin kalau misalnya di yang akan kita bahas nanti ya di tabel mahasiswa. Ya, mahasiswa itu pasti punya kelas ya. Jadi satu kelas bisa berisi banyak mahasiswa, satu mahasiswa itu pasti cuma ada di satu kelas. Jadi one to many ya. Satu one-nya di kelas, kelasnya cukup satu, tapi mahasiswanya banyak. Jadi many-nya di mahasiswa. Atau contoh lagi, many to many ya bisa ya, misalkan satu mahasiswa itu punya one to many ya, satu mahasiswa punya satu dosen DPA ya, dosen pembimbing akademik. Nah, kemudian satu dosen pembimbing akademik bisa punya banyak mahasiswa. Jadi ini one to many, one-nya di DPA, many-nya di mahasiswanya ya, karena banyak mahasiswa. Oke, jadi seperti itu. Nah, kemudian ini ada contohnya ya, kita juga bisa bikin one to many to many di Laravel. Cuma one to one ini kan jarang ya dipakai karena kadang kalau untuk efisiensi ketika ada one to one bisa digabungkan jadi satu tabel saja. Tapi kalau memang kalian ingin membuat one to one itu juga masih bisa difasilitasi oleh Laravel ya. Jadi kalau misalkan kalian masih ingat ya, kita waktu mau bikin database itu yang pasti kita harus punya model kan, karena model ini adalah bagian dari program yang akan mengelola database ya. Oleh karena itu waktu kita mau bikin relasi ya, untuk mendefinisikan relasinya kita juga akan mendefinisikannya di bagian model. Oke ya, jadi perlu diingat untuk mendefinisikan relasi, kita harus punya model dan harus membuka bagian model. Nah, untuk one to one ya, di model kita berikan function ya. Kita berikan function. Nah, ini contohnya ada pengguna atau user punya nomor telepon. Nah, di sini satu pengguna cuma punya satu nomor telepon, tak boleh lebih. Satu nomor telepon pasti dimiliki oleh satu pengguna. Oleh karena itu relasinya one to one ya. Satu pengguna dan satu nomor telepon. Oke, jadi untuk mendefinisikannya, kita bisa mendefinisikannya di pengguna dulu ya.
Terserah sih mau di mana dulu, ini contohnya dipermudah dulu. Nah, kemudian kan telepon ya, teleponnya cuma satu. Nah, ini default sebenarnya, default dari Laravel, tapi kalau kalian nggak ngikut default juga nggak apa-apa. Kalau teleponnya cuma satu, harusnya di sini ya cuma phone, ya, nggak pakai S. Tuh, jadi defaultnya seperti itu. Nama fungsinya di sini adalah nama model atau nama tabel lain ya, berdasarkan modelnya yang mau kita bikin relasinya. Oke, ya. Karena tadi user atau pengguna akan berelasi dengan telepon, di sini namanya adalah phone, makanya di sini dibuat public function phone. Nah, yang penting adalah di sini ya ada hash1, ada return this, kemudian hash1. Nah, hash1 ini untuk menyatakan relasinya. Kalau hash1 berarti relasinya one to one. Nah, di sini berelasi berarti bacanya gini, user berelasi one kepada tabel telepon, phone, gitu ya. Nah, nanti dia akan seperti ini. Kalau kita bikin fungsinya sebenarnya jalannya nanti seperti ini. Query-nya ya seperti ini ya. Select user, select ID-nya, silakan ID-nya, kemudian select phone, di mana user ID-nya sama dengan user ID yang kita pilih tadi. Nah, begitu juga nanti di phone ya, di phone juga akan dibuat seperti itu. Nah, ini contohnya di phone, telepon ya, ini yang beda sini ya. Harusnya phone, kemudian karena tadi one ya, kita tetap one. Kemudian satunya bisa pakai belongs to. Jadi kalau yang satunya pakai one as one, yang satunya pakai belongs to. Oke, seperti itu. Nah, biasanya kalau kita punya relasi pasti ada foreign key-nya, ya kan? Foreign key itu wajib. Kalau kita nggak punya foreign key nanti bingung. Nah, ini relasinya ke yang mana ya? Jadi kita harus membuat foreign key. Nah, biasanya ya foreign key-nya itu berdasarkan nama tabelnya. Jadi maksudnya nama modelnya ya. Kalau misalnya ini user, tadi kan relasinya sama phone. Harusnya FK-nya atau foreign key-nya default-nya adalah phone underscore ID. Ya, itu default-nya. Tapi kalau misalkan kita nggak mau pakai phone underscore ID untuk nama foreign key-nya, boleh. Kita bisa menggunakan misalkan telepon, gitu ya. Nah, tapi kita harus mendefinisikan foreign key-nya dulu di sini. Tapi kalau kita pakai default, kita tidak perlu mendefinisikan foreign key-nya. Oke, ya, jadi seperti itu. Nah, tadi yang one to one, ini yang one to many. Nah, ini saya jelaskan agak cepat ya, karena nanti langsung kita berikan contohnya. Jadi ini one to many. Kalau one to many, ya kayak yang tadi ya, contohnya di sini ada satu post atau artikel. Satu artikel bisa punya banyak komen. Jadi satu artikel komennya banyak, ya kan? Satu komen pasti ada di sebuah artikel. Jadi one to many, one-nya di post, many-nya di komen. Oke? Nah, sama seperti yang tadi, kita harus mendefinisikan function untuk relasinya di dalam model. Jadi ini yang pertama di model post ya. Di model post atau artikel lagi, dia punya banyak komen. Nah, defaultnya kalau punya banyak ya, maka komen yang ini pakai S ya. Karena banyak kan. Jadi komen pakai S. Ini default dari Laravel ya. Kalau mau nggak ikut default juga nggak masalah sebenarnya. Nah, kemudian di sini bedanya karena tadi satu post punya banyak komen, maka di sini fungsinya adalah hash many, yang dimana hash many ini nanti akan berhubungan dengan model komen, ya modelnya namanya komen, karena tabel komen dikelola oleh model komen. Tuh. Oke. Ya. Kemudian kalau misalkan kebalikannya, ya kebalikannya, nanti yang saya baca kebalikannya untuk yang komennya gimana?
Komen juga harus mendefinisikan kalau dia berelasi dengan post ya. Karena tadi one-nya adalah di post ya. Setiap komen pasti merupakan komen dari sebuah post saja. Ya, one-nya di komen, one-nya di post, main-nya di komen. Maka di komen kita definisikan dia berelasi dengan tabel post. Karena tadi postnya itu cuma one ya, maka di sini tak perlu s. Cuma cukup post ya. Kemudian untuk functionnya adalah belongs to pakai s ya kan. Jadi kalau misalnya kalian tidak nulis belong itu nggak kedetek, jadi harus belongs to. Nah, jadi tadi bacanya adalah komen berelasi ya, satu aja berelasi satu ke tabel post. Kebalikannya ya, kebalikannya. Kalau ini post berelasi banyak, satu ini satu post punya banyak komen terhadap model komen. Kalau ini satu komen berelasi satu saja terhadap tabel post. Nah, kemudian nanti kalau sudah ya berarti seperti itu kita sudah mendefinisikan bahwa tabel post dan tabel komen tadi punya relasi ya, one to many atau many to one. Nah, kemudian kita juga bisa punya many to many. Sedikit lebih rumit ya kalau many to many karena seperti yang kalian pelajari di basis data pasti kalau kita punya many to many ya mungkin di ERD atau di CDF nggak kelihatan tapi waktu kita jadikan PDM pasti ada satu tabel bantu atau tabel detail. Nah sama seperti itu ketika kita punya relasi many to many maka nanti kita butuh tabel bantu, tabel detail yang dimana tabel bantu itu menyimpan foreign key dari dua tabel yang berhubungan tadi ya. Gitu. Nah, ini contohnya. Ada user atau pengguna dan ada tabel role. Ya. Misalnya saya di LMS gitu ya. Saya sebagai dosen, mungkin juga saya bisa sebagai admin. Nah, jadi saya bisa punya banyak role. Nah, kemudian satu role bisa dimiliki oleh banyak user. Jadi misalkan tadi yang dosen, nggak cuma saya saja kan pasti yang punya role dosen. Ada dosen-dosen yang lain juga. Kemudian untuk role admin bisa jadi nggak cuma saya juga, ada admin-admin yang lain juga. Makanya admin, antara user dan role bisa jadi relasinya adalah many to many. Nah, kemudian kalau kita punya many to many, ya kita juga tadi harus punya foreign key juga ya. Nah, jadi nanti foreign key-nya akan kita letakkan di tabel kita ya, tabel utamanya tadi. Misalkan di sini ada user sama role, berarti punya ada di user dan ada role. Kemudian nanti tabel bantunya akan menyimpan ID atau primary key dari role dan user. Ya, kalau di sini untuk membuat ini ya, ada yang penting tabel. Nah, nama tabelnya. Nah, untuk membuat tabel, nah kita harus tabel bantu tadi ya. Kalau defaultnya Laravel, kita harus berdasarkan urutan abjad. Misalnya di sini pengguna sama role ya. Pengguna sama role itu P dulu kan baru R, maka tabel bantunya nanti namanya adalah pengguna role. P dulu baru R ya. Tapi kalau misalnya kalian maunya, saya maunya role dulu baru pengguna, nah itu juga boleh. Ya, tapi nanti seperti ini didefinisikan juga belongs to many. Oke, seperti itu. Kemudian kita juga definisikan di dua ya, di duanya modelnya user kita definisikan roles ya karena banyak. Nah di sini juga belongs to many ya.
Nah, di satunya juga kita definisikan juga banyak users. Dan di sini juga sama belongs to many. Jadi itu untuk membuat many ya. Oke, sekarang saya lanjutkan untuk praktikumnya. Jadi untuk praktikum yang pertama, ini kita akan memodifikasi dari materi yang sebelumnya ya, dari CRUD yang sebelumnya yang sudah pernah kalian buat, yaitu dari tabel student atau tabel mahasiswa. Oke, nah kemudian di sini kita mau bikin relasinya dengan tabel kelas. Jadi nanti satu mahasiswa ya ada di satu kelas pasti ya. Kalian kan nggak mungkin kan ya jadi anak kelas FI 2A sama 2B gitu kan mungkin. Kalau di 2E ya sudah di 2E aja, mungkin merangkap di 2F, di 2C, ya kan. Jadi satu mahasiswa, satu kelas, kemudian untuk satu kelas punya banyak mahasiswa. Oleh karena itu, ini hubungannya adalah one to many. Ya. Nah, pertama kita bikin tabel kelas dulu. Oh ya, ini saya salah nulis ya. Ini harusnya di create kelas dulu ya. Jadi kita bikin create kelas tabel. Kemudian nanti ini sebenarnya di tabel kelas ya. Di tabel kelas kalian ini seperti ini. Ya, ini maaf, di salah. Jadi di tabel kelas di migration create kelas tabel kita akan buat ada ID ya. Jadi kalau ID ya seperti ini ya, di app-nya yang pasti default-nya, kemudian nama kelasnya string seperti ini, nama kelas karena dia 10 belakangnya dikasih 10. Kemudian create app sama update app bisa kita buat otomatis menggunakan timestamp. Jadi nanti kalian bikin dulu migration-nya ya untuk create tabel class. Nah, nanti di sini kalian isi seperti ini. Oke, kalau sudah dijalankan PHP artisan migrate. Kalau sudah kalian jalankan migrate, harusnya nanti akan ada tabel kelas ya. Akan ada tabel kelas, di mana tabel kelas tadi punya kolom ID dan nama kelas ya, kelas name. Kemudian ada create app sama update app juga. Selanjutnya kita isi ya, kita isi datanya. Untuk mengisi jangan lupa kita bisa pakai seeder. Jadi kalau kalian mau mengisi biar nggak manual satu-satu, kita bisa bikin pakai seeder. Pakai PHP Artisan Make Seeder ya, diketik di sini PHP Artisan Make Seeder, kemudian nanti pasti akan muncul tabel seeder di sini ya. Kita sesuaikan namanya dengan nama modelnya. Karena tadi buat kelas, berarti ya tadi ya kelas seeder. Kemudian bisa kalian isikan seperti ini ya. Kelas mau isi apa yang kita isi, cukup kita isi adalah kelas name. Karena untuk ID dan update app itu bisa dikosongi ya. Kalau kita kosongi nanti ID-nya pasti otomatis auto increment. Jadi seperti ini kalian isi dulu. Kemudian untuk mengisinya ya, untuk memasukkan ke database kita bisa pakai sintaks ini dp table nama tabelnya ya, karena tadi kita kelas gitu ya tabelnya, kita bisa insert, kemudian insert. Jangan lupa kalau kita mau bikin seeder, mau memasukkan, tambahkan use illuminate support package db ya. Oke, sudah kalian jalankan, kemudian jalankannya pakai yang ini ya, PHP Artisan DB Sheet min plus nama seedernya ya, kasih. Oke, kalau sudah jadi nanti akan bertambah harusnya. Harusnya nanti datanya akan masuk ke dalam tabel kelas yang kalian miliki di database. Oke, kita lakukan seperti ini. Kalau sudah, ya, kita bisa melanjutkan untuk membuat foreign key ya. Jadi karena tadi kita mau bikin many to many ya, kelas mau berhubungan dengan student, maka nanti kita butuh bikin
foreign key-nya dulu ya, foreign key-nya. Foreign key-nya di mana? Ya di kelas many-nya ya. Jadi kalau foreign key itu bukan di kelas yang one-nya, tapi di kelas many-nya. Kelas many-nya yaitu student. Jadi kita nanti akan menambahkan foreign key di student. Oke. Nah, ini kalian bisa jalankan required doctrine /dbor dan dbor ini agar nanti ini ketika development kita bisa menghapus field ya, karena nggak bermasalah gitu waktu kita menghapus field atau menambahkan foreign key. Ya, jadi ini kalian jalankan dulu, langsung saja jalankan di sini ya, di terminal sini. Kalau sudah selesai instalasinya, kita bisa lanjutkan ke bikin migration ya. Jadi kita bikin migration untuk menambahkan foreign key, namanya seperti ini. Misalnya kalian pakai nama lain juga nggak apa-apa. Nah, kemudian nanti kita isikan kalau sudah berhasil ya. Kalau migrationnya sudah berhasil, kita isikan di up sama down. Isinya seperti ini. Skema, table, ya. Nama tabelnya apa? Yang mau kita ubah tabel students ya. Tabel student tadi. Nah, kalau kalian masih ingat, tabel student sebenarnya dia punya kelas ya. Kolom kelas. Tapi kolom kelas ini memang belum berhubungan atau belum menjadi foreign key dari tabel kelas. Oleh karena itu kita hapus dulu aja. Kita drop ya. Kita drop tabel kolom kelasnya. Kemudian kita bikin kolom baru yaitu kelas ID ya, di mana kelas ID ini kita letakkan setelah min. Jadi biar nggak di bawah banget ya, kita taruh agak atas, kita taruh di setelah min. Nah, kemudian kelas ID, kolom kelas ID ini mau kita jadikan foreign key. Nah, cara seperti ini ya, foreign, kemudian kelas ID. Difference ya, kelas ID ini foreign key-nya tabel apa sih? Nah, itu kita taruh di sini. Foreign key-nya tabel kelas ya, dimana foreign key-nya itu nanti berhubungan atau menggantikan TK-nya, TK dari kelas adalah ID ya. Jadi cara bacanya seperti itu, foreign key-nya ngambil ID dari tabel kelas. Nah, kemudian di down jangan lupa diisi juga ya, sama atasnya ya, cuma beda isinya. Kalau down itu kebalikannya ya. Jadi kalau di sini kita drop kolom, di sini kita nambah kolom. Nambah kolom kelas. Kalau di sini kita nambahkan kolom dengan foreign key, jadi di sini kita ngedrop kolom dengan foreign key. Jadi seperti itu saja. Kalian jalankan, berarti menjalankannya dengan PHP lapisan migrate ya. Harusnya nanti kalau sudah jadi akan seperti ini. Kelihatan di tabel student ada foreign key-nya. Foreign key ini ada kunci di mana foreign key-nya ini akan berhubungan dengan tabel kelas ya. Itu ada yang salah. Nah, kemudian kita mau ngisi dulu, karena kalau pertama kali kalian bikin seperti ini ya, pasti kelas ID-nya kan kosong ya. Nah, ini kita isi dulu semua, kita bikin default semuanya, kita isi sama kelas ID 1 saja dulu. Jadi kita bikin seeder baru, PHP artisan seeder, kalian ketik update student seeder di sini ya. Jadi nanti di bagian seeder akan nambah satu file. Nah, kalau sudah kita mau isikan tadi, isikan biar ada foreign key-nya, biar ada hubungannya dengan tabel kelas. Nah, seperti ini, yaitu students update, kalian update kelas ID-nya, kalian isi dengan ID 1 saja dulu. Kalau mau pakai ID 2 juga nggak masalah ya. Jika dan nggak apa-apa, cuma ini untuk gampang saja biar nggak ngisi satu-satu, semuanya langsung diisi, diupdate dengan ID 1. Oke, kalau sudah selesai, nanti harusnya seperti ini ya, udah ada kelasnya. Ini tadi ini yang
sudah saya tambah ya soalnya tabelnya bawah ini. Jadi yang harusnya nanti mengisi satu seperti ini. Oke, kemudian kalau sudah dijalankan sidetnya, oh ya maaf ya tadi saya bilang jalankan dulu sidetnya. Kalau sidetnya berhasil pasti tadi udah ngisi sama kelas ID-nya keisi satu. Oke, kita sudah punya datanya, sudah siap. Baru kita sekarang bikin relasinya. Jadi walaupun tadi mungkin di database sudah ada FK ya, jadi sudah pasti berrelasi, tapi di Laravel-nya itu belum ada relasinya. Maka kita harus membuat relasinya dulu di Laravel. Oke? Jadi kita bikin dulu relasinya di Laravel. Gimana cara bikin relasinya? Sama seperti yang di atas tadi, teori ya. Ketika kita bikin relasi, ketika kita mau mengelola tabel, kita harus punya modelnya dulu. Karena tadi kelas kita belum punya modelnya ya, jadi kita bikin model dulu. Nah, awalnya sebenarnya saya pinginnya bikin modelnya namanya kelas, pakai bahasa Inggris kayak gini ya, biar sesuai gitu kan. Nah, tetapi karena kelas ini adalah fungsi PHP ya, jadi saya nggak bisa pakai nama kelas. Akhirnya namanya saya bikin modelnya kelas pakai bahasa Indonesia ya. Jadi nanti kalian bisa bikin PHP Sunback model kelas bahasa Indonesia ya. Nah, kalau sudah, nanti akan ada model baru yang bernama kelas seperti ini. Nah, nanti ini kalian isi. Isinya seperti apa? Ya, jadi isinya adalah kita mau mengisi relasinya tadi ya. Satu kelas punya banyak mahasiswa. Jadi kita bikin public function di sini untuk relasinya, relasi terhadap mahasiswa. Karena tadi mahasiswanya banyak ya, jadi kita pakai as students. Oke. Nah, kemudian di sini return this has many student class. Seperti ini. Ya. Student class. Cukup seperti ini saja. Berhubungan dengan model student ya. Jadi satu kelas punya banyak student. Satu kelas punya banyak mahasiswa. Oke, kalau sudah, sekarang kita merelasikan yang ada di student ya. Jadi di student, di model student juga harus kita relasikan. Relasinya pakai apa? Nah, kalau di sini pakai belongs to. Jadi kalau yang satu has many ya, yang many-nya adalah the student has many. Kebalikannya yang one-nya the kelas, kita pakai belongs to. Jadi di sini namanya kelas ya, sesuai dengan nama modelnya. Karena tadi cuma satu ya, berarti ya kelas aja ya. Kelas ya. Belongs to kelas. Nah, default-nya sebenarnya ya, harusnya kalau saya punya model kelas, di sini harusnya adalah namanya kelas ID ya, default-nya. Tetapi karena tadi saya udah kadung ya, udah kadung bikin di database. Tadi di database kita namanya adalah kelas pakai bahasa Inggris. Karena nggak sesuai default. Defaultnya kan harusnya nama model. Karena nggak sesuai default, maka di sini kita berikan tambahan seperti ini. Jadi ini mendefinisikan foreign key-nya ternyata namanya adalah kelas underscore ID ya di sini. Oke, jadi seperti ini. Jadi nggak cukup sama kayak kelas tadi yang cuma nama modelnya apa, tapi selain nama modelnya apa, kita juga definisikan foreign-nya karena sesuai default. Nah, di sini kalian fill label-nya juga kalian ganti jadi kelas ID ya. Karena sebelumnya fill label-nya adalah ke kelas ya, yang belum jadi foreign key. Oke, jadi seperti itu. Kalau sudah, nah ini baru. Kalau kita sudah mendefinisikan di modelnya, ini baru kita punya relasi yang sebenarnya di project Laravel kita. Oke.
Sudah, kalau sudah seperti itu lanjut ya. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah kita bikin apa ya ini ya. Kita mau menampilkan data. Ya. Kita mau menampilkan data. Kalau tadi sebelumnya kan sebenarnya yang kita tampilkan itu adalah kelas ya, kelas ya, kelas yang belum ada koreksinya. Pas belum ada koreksinya kita drop, sekarang kita kasihkan foreign key jadi kelas ID. Nah ini kita mau tampilkan. Tapi maunya nampilkannya nggak nampilkan ID seperti ini, tapi langsung nampilkan nama kelasnya ya. Jadi kalau misalnya di sini 1, harusnya nanti yang ingin kita tampilkan adalah FI 2A. Kalau 2 ya harusnya tampilnya FI 2B ya kayak gitu ya. Jadi maunya kita seperti itu. Oke. Nah, untuk bisa menampilkan hubungan tadi ya, hubungan antara mahasiswa sama kelas, maka kita butuh mengubah bagian student controller dulu. Student controller ya, student controller yang awalnya kita pakai untuk menampilkan cuma dari tabel mahasiswa saja, sekarang kita mau menampilkan juga dari tabel kelas ya. Nah, jadi kalian tambahkan di sini dulu add model kelas biar dia tahu oh di sini juga buat menampilkan data dari model kelas. Selanjutnya ya di sini ya. Nah, ini yang penting. Kalau kemarin langsung student all gitu bisa ya. Karena kita mau menampilkan juga yang ada bagian dari kelasnya, relasinya tadi. Maka di sini seperti ini caranya student with class. Kelas ini kelas apa ya? Kelas yang tadi sudah kita definisikan di model student ya. Tadi ada kelas, ada function kelas untuk relasi. Jadi seperti ini kelas. Kemudian get. Oke, jadi sudah seperti ini. Nah, nanti ini tetap kita nampilkannya di student index ya. Jadi kita akan tetap menampilkan di student index. Oke, di resource view student index. Nah, ini sekarang harus sedikit kita bedakan juga ya. Yang awalnya bagian kelas ini langsung kita ambil data dari tabel student. Nah, sekarang kita mau mengambil dari tabel kelas. Jadi caranya seperti ini ya. S ini sebagai student, kemudian kita ambil dari kelas sesuai nama fungsinya tadi. Kemudian di kelas yang mau kita tampilkan tabel ini ya adalah kelas name. Oleh karena itu, di sini kita tambahkan kelas name. Jadi, mahasiswa mencocokkan. Mahasiswa ini punya ID kan tadi foreign key. Foreign key-nya misalkan foreign key di bagian kelas ID itu 1. Maka kita cari yang ID-nya 1 di sini itu nama kelasnya apa? MI2A. Jadi nanti harusnya tampil MI2A. Jadi seperti ini caranya. Oke, nah ini juga sama nih caranya sama seperti itu. Kalau sudah bisa kalian simpan filenya dan kita coba ya. Jadi nanti harusnya ya yang jalan, yang keluar sebenarnya kelas yang akan kita keluarkan itu bukan langsung dari tabel student, tapi dari tabel student itu nyari dulu nama kelasnya apa gitu ya. Oke, ya nanti bisa dicek dan sudah jalan. Ya, jadi seperti itu tadi ya. Butuh membuat relasi yang ditaruh di model dan juga nanti di bagian controllernya dan view-nya yang pasti juga jadi ada perubahan ya. Oke.
Nah, jadi nanti sebenarnya MI2A yang ada di sini tadi ngambil dari dua tabel ya, dari tabel student dan dari tabel kelas. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita mau tambah data. Nah, waktu tambah data yang kemarin ya, kalau kita mau tambah data kelas, itu kan kalian ketik gitu ya, MI2A, MI2E gitu kan. Nah, sekarang karena kita mau nambah datanya itu sudah tahu yang bisa ditambahkan ya harusnya ya sesuai dengan yang sudah ada di tabel kelas ya. Jadi nanti bentuknya drop down, kita ngisi bisa langsung pilih antara dari 2A sampai 2G ya, sesuai yang sudah dimasukkan di database. Nah, kita mau bikin seperti itu. Nah, jadi kita pertama harus mengubah student controller-nya. Student controller kita ubah untuk bagian grid-nya. Jadi waktu grid kan kita ngeklik ya. Ngeklik kita buka tabel lagi view ya. Kita buka view grid. Oke, jadi kita buka view grid. Dimana view grid ini berisi form untuk input. Nah, masalahnya adalah waktu kita bikin form grid ya, sekarang kita kan sudah punya tabel kelas. Kita sudah tahu nih yang isinya di tabel kelas itu apa saja yang mau kita tampilkan di drop down. Karena kita mau menampilkan isi tabel kelas di drop down, maka kita harus ambil data kelas dulu. Jadi seperti ini ya, kita ngambil data kelasnya dulu. Karena tadi mau ditampilkan di drop down. Kita ambil data kelasnya, caranya seperti ini, dan kita kirimkan datanya ke student grid. Ya. Jadi ke form atau ke view yang digunakan untuk membuat data, itu kita kirimkan kelasnya. Oleh karena itu, kita nanti di bagian grid-nya ya, kita mau ngambil datanya, nampilkan datanya nanti buat di drop-down. Caranya seperti ini. Yang kemarin dia bentuknya adalah input, hard text kayak yang atas ini ya. Sekarang jadi bentuknya adalah select. Jangan lupa diberi name dulu ya. Name-nya bukan di option, bukan di label ya, tapi name-nya ditaruh di select-nya. Di select-nya name-nya adalah kelas ya. Ini saya kasih nama kelas seperti ini. Kemudian baru nanti ini ya, optionnya ini kan bentuknya drop down. Nah, drop down-nya ini kita for each untuk menampilkan isi dari tabel kelas masing-masing. Caranya seperti ini ya. Kelas-kelas name. Nah, di sini value-nya adalah ID. Jadi yang kita kirim sebenarnya adalah ID-nya, yang kita ambil adalah ID-nya, tapi yang kita tampilkan adalah namanya, nama kelasnya. Jadi nanti waktu kalian cek data di sini, harusnya, nah ini bentuknya udah drop down seperti ini ya. Jadi seperti itu caranya. Nah, kemudian di sini kan tadi kita kalau habis tambahkan di sini ya. Nah, ini kan kita add data ya. Nah, add data sebelumnya kan kita masih add data cuma ngambil dari tabel mengambil dari tabel student aja. Nah, sekarang kita kan punya tadi foreign key, punya tabel kelas. Ya, jadi kita butuh merenovasi ya, mengubah bagian store-nya, function store. Waktu diklik, ya kan dia ngambil function store. Jadi seperti ini. Yang bagian atas ini sama sih tetap sama. Dan kita ngambil sesuai yang sebelumnya. Nah, bedanya dari sini kita mengambil kelasnya. Request kelasnya sesuai name yang sudah kita berikan di bagian select tadi. Nah, kemudian ini yang penting, kita harus berikan associate. Di mana associate ini menunjukkan bahwa ya dia ini adalah foreign key. Ya, jadi nanti foreign key-nya ini tadi nama maksudnya adalah nama function class ya di model student associate class. Baru kita save. Oke, nah, jadi nanti waktu kita mengisikan di sini, ya ini tadi sudah
sudah berelasi, otomatis sudah berelasi. Nah, itu sudah ada relasinya. Kalau kita lihat di tabel student yang baru saya isi tadi, dia kan ini class ID. Kalau ini saya klikkan class ID-nya, dia pasti otomatis langsung tahu, oh kelasnya itu adalah yang MI2F. Jadi seperti itu caranya untuk create data mengubah ya. Oke, nah kalau sudah kita mau menampilkan datanya, ini sebenarnya soal di UTS ya. Jadi saya tunjukkan kemarin. Nah, jadi ya, kalian yang pertama harus bikin tombolnya dulu kan. Tombolnya di sini, tombol show dengan roots yang seperti ini ya. Ini rootsnya bawaannya dari atas seperti ini. Show, kita tambahkan tombol. Nah, kemudian di bagian controller, bagian show, dan kita proses di sini. Nah, kalau yang show-nya ini kita gampang aja, langsung aja ambil datanya dari student ya. Kemudian kita buat tampilannya ya. Saya kira kalian juga sudah bikin tampilannya, harusnya kalau kita masukkan UTS-nya. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah bagian kelas ini. Yang kelas sebelumnya kita cuma student kelas, mungkin ya kalian kayak gitu. Nah, ini kita ngambil dari bagian kelas juga. Jadi seperti ini caranya, student kelas dan kita ambil kelas name. Oke, seperti ini. Tampilan ini seperti itu saja. Ini sudah selesai. Kalau kalian lihat nanti di sini. Akan keluar MI2P, bukan kode atau parentingnya ya, ID-nya, tapi langsung isi nama kelasnya. Oke, lanjut ya. Kemudian kita akan proses edit. Nah, jadi edit ini mirip ya sama yang create tadi. Karena kita juga mau mengirimkan nama kelasnya. Ya, jadikan drop down juga. Jadi di bagian function edit, ya di bagian function edit di sini kita kirimkan juga kelasnya buat jadi drop down-nya. Selain itu juga kita tetap tampilkan student ya, biar tetap tampil data yang semula seperti apa. Jadi yang kita kirimkan dua data student sama data kelas ke halaman student edit. Oke, di halaman student edit ini terima dua, terima kelas sama terima student. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini sama aja sama yang sebelumnya ya. Nah, yang butuh kita ubah adalah yang drop down tadi ya, karena sebelumnya belum drop down ya. Karena sebelumnya input text kita ganti jadi drop down. Nah, sama sih for each dulu biar nanti drop down-nya keluar pilihannya. Bedanya adalah di sini kita kan maunya nampilkan yang dipilih ya. Jadi untuk menampilkan yang maksudnya data yang sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya dia kelasnya 2B ya harusnya tampilnya 2B ya, bukan 2A. Nah, itu caranya seperti ini. Kita cek student kelasnya, ID-nya apa. Kalau ID-nya misalkan ID-nya 1 ya berarti nanti tampilkan 1 kan ya, 2A. Kasih selected. Ini pelajaran HTML ya sebenarnya ya, pakai selected. Jadi kalau misalnya ID-nya 6, harusnya selectednya ya di bagian yang 6, keluarnya adalah MI2F misalnya gitu. Oke, kita tutup. Nah, ini coba ini belum ada tag ya, jadi kalau kalian mau modifikasi ngasih tombol tag, boleh edit. Nah, di sini langsung MI2A. Kalau saya pilih yang MI2E ya. Oh, sorry. Waktu saya pilih edit, ya di sini MI2E. Ya, langsung. Jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk menyimpan perubahannya, ya perubahan sama kita kayak yang create tadi, karena kita sudah punya relasi, maka ya di sini kita juga harus tambahkan relasinya. Sama caranya kita tambahkan kelas sesuai dengan inputan kelas tadi, kita asosiasi lagi. Jadi caranya sama ya,
sama kayak tadi. Jadi sudah itu saja untuk menyimpan datanya. Nah, selanjutnya nanti di sini kalian bisa membuat many to many ya. Jadi many to many ini sebenarnya agak ribet ya. Oleh karena itu makanya saya belum dicontohkan dulu. Di sini saya cuma bikinkan course atau course ya. Nanti kalian bikin caranya sama, seperti migration, decision ya. Nah, jadi untuk kalian silakan coba bikin sendiri ya. Jadi sebisanya kalian kerjakan sampai keluar seperti ini. Kalau belum bisa gimana Bu? Nggak apa-apa ya, karena ini memang latihan ini seperti tambahan saja. Kalau memang belum bisa nggak apa-apa, akan saya bahas di minggu depan. Oke? Jadi seperti itu. Silahkan diikuti saja ya ini. Oke, jadi sekian materi saya untuk minggu ini. Silahkan dilanjutkan untuk mengerjakan worksheetnya. Semoga lancar ya. Dan jangan lupa ya, karena kita minggu depan sudah saya harus setor nilai ya. Jadi minggu depan mungkin saya akan kasih tahu nilainya. Dan yang merasa belum menunjukkan worksheet, silahkan dilengkapi dulu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.